sebelumnya aku pengen tahu dulu nih Kak, secara garis besar gitu Ya, ya, jurusan manajemen di UGM ini seperti apa ya? oke. Secara garis besar sih aku bisa bilang kita di manajemen itu diajarin nyeni. Kenapa aku bisa bilang nyeni? Hmm? Karena kita diajarin Hmm? untuk perencanain, terus ngelola, terus Hmm? kontrol, sama juga buat ngepimpin suatu perusahaan, suatu Hmm. organisasi. Oke, jadi dari mulai merencanakan terus sampai ke memimpin suatu organisasi gitu ya, diajarin dengan betul di manajemen UGM ini ya. Ya, Oke, Kak Titi ini angkatan berapa Kak? aku 18, udah 2 tahun lah. Oke, udah banyak suka duka lah ya yang dilewati ya di UGM ya. Nah, oke. Oke, dulu milih jurusan ini tuh kenapa Kak? Aku dulu milih sebenarnya tuh karena sebenarnya ya nggak ada keinginan buat Hmm. masuk mini. Dan Hmm. banyak yang bilang kalau kamu bisa masuk mini berarti kamu keren karena mini itu Hmm. bergengsi aja FEBUGM. Hmm. Terus Hmm. waktu itu ikut teman aja, jujur ini. Hmm. Tapi lama kelamaan jadi oh iya ya, kok aku bisa apa masuk, kok aku bisa apa ya, bisa nyambung sama pelajaran yang ada di mini gitu. Jadi Hmm. suka lama kayak Oke. nemuin oh ini gitu. Oke, jadi sambil kuliah jadi makin suka gitu ya sama jurusan ini ya? Benar. Oke. Nah, dulu ada Orang ekspektasi yang tertentu nggak ngikutin sih? alur aja gitu loh. Oke. Mm-mm. Ngikut alur aja jadinya ya. Nah, terus sebelum masuk tuh ada ekspektasi nggak tentang jurusan ini dan ternyata realitanya seperti apa gitu, Kak? Oke, ekspektasi ya. Dulu tuh banyak Hmm. kata itu hedon. Hmm. Hedon banget gitu. Terus Hmm. saya takut bawa kebawa eh, apa ya lifestyle-nya teman-teman di FEB Hmm. gitu. Tapi lah Hmm. enggak kok. Di FEB itu enggak semuanya kayak gitu. Kamu bisa filter Hmm. mana yang baik. Kamu kan udah dewasa juga gitu. Terus ada Hmm. juga yang FEB itu ntar inklusif loh anak-anaknya tuh nggak yang bisa apa ya bisa akur sama anak-anak fakultas lain kayak inklusif banget lah Hmm. nggak juga bisa berkembang di luar FEB gitu terus banyak yang kalau kamu masuk manajemen nanti tuh ekspektasinya tuh bakal banyak event banyak banget Hmm. acara-acara yang bergengsi juga dan memang benar banyak banget event kan sampai bingung sampai pusing aku mau ikut event yang Hmm. mana gitu Hmm. itu Oke. sih. Oke, jadi ekspektasinya lebih ke bagaimana kita membawa diri ya sebenarnya ya. Benar. Mhm. Oke, dan ternyata banyak 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 banget event yang bisa diikuti yang untuk pengembangan diri juga ya Kak ya di manajemen UGM ini. Iya, jadi nggak cuma kuliah tapi juga bisa kamu Oke. Nah, kalau mata kuliahnya ini Kak, ada apa aja Kak di manajemen UGM? kayak kuliah sesuai manajemen dan kita dibagi ke 4 fokus sih. Yang Hmm. manajemen ada yang tentang keuangan, ada yang tentang pemasaran, ada yang tentang uh, SDM dan ada juga yang tentang operasi operasional Hmm. gitu. Oke. Yang paling berkesan nih Kak, yang buat Kakak nih ya selama 4 semester yang mana tuh? Mata kuliah apa? Selama 4 semester, jujur yang paling berkesan itu yang berhubungan sama sumber daya manusia. Aku tuh Kenapa tuh Kak? sama mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Hmm. Jujur karena pertama kali ketemu mata kuliah yang isinya itu nggak cuman kamu belajar dan kamu Hmm. ujian kamu harus bikin tugas presentasi enggak Hmm. kayak Hmm. sama dosen kayak teman sendiri gitu Oh, dan itu. pertama enjoy di kelas itu ya baru komunikasi Hmm. negosiasi bisnis gitu. Oke, jadi memang mata kuliahnya tuh bikin enjoy gitu ya, cara dosen mengajarnya juga ya. Mm-mm. Oke, nah kalau tugas-tugasnya nih Kak, seperti apa Kak? Oke, kalau tugasnya kalau di fakultas lain kan mesti pada bilang laporan praktikum lah, terus ada yang bilang bikin jurnal segala macam. Hmm. Kalau di FEB dan manajemen ya rata-rata itu ya ketik mengketik. Jadi tentang Hmm. kamu artikel, analisis gitu-gitu Hmm. aja. Hmm. Oke, Tapi jadi lebih kepada
Gimana Kak? Ada nih tugas yang benar-benar mungkin nggak ada di fakultas lain yang ada apa Hmm, ngelakuin itu ya. Itu tuh apa? ada tugas kita kayak bikin TED Talk gitu loh. Kayak maju di kelas satu bikin TED Talk, ngomong di depan umum, diajarin public speaking gitu. Hmm. Oke, jadi tadi ada beragam juga ya tugasnya selain menulis artikel, menganalisis gitu, tapi ada tugas yang lain yang khas banget nih ya. Oke, Hmm, pasti itu yang jadi berkesan banget ya kayak tugas itu. bener-bener kayak nggak bisa dilupain. Sama kayak ditanya pasti jawabnya itu. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih Kak, ada konsentrasi nggak Kak di manajemen UGM? Ya, kayak yang aku bilang tadi, kalau konsentrasinya pasti Hmm, ada yang ini. Antara hmm, kamu mau ambil kan, kamu mau ambil pemasaran, kamu mau ambil tentang hmm, sumber daya, atau kamu mau ambil yang operasional gitu. hmm. Oke, itu dipilih di semester berapa Kak? Atau gimana sistemnya Kak? Biasanya akan lebih fokus, kita bakal lebih Hmm, mendalami dari itu tuh di semester 5. Nah, kebetulan aku habis ini hmm, semester 5. hmm. Oke, jadi mulai milih ya. Iya, jujur pusing sih, tapi udah ada lah bayangan. Oke, itu Pak, itu bebas gitu ya sistemnya. Ya, bebas sesuai apa yang kamu, apa ya, kamu sukanya yang mana, kamu Hmm. enjoynya yang mana. Oke, jadi pasti dari semester 1 sampai 4 tuh belajar dasar-dasarnya dulu kali ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau jalur masuk nih Kak, di UGM ini secara umum ada apa aja sih Kak? Secara umum sama sih kayak fakultas lain. Ya, ada Hmm, SNM, ada hmm, SBMPTN, ada ujian mandirinya UGM, ada juga tentang yang dari prestasi itu. Jadi hmm, bisa, walaupun misal ada yang bilang kan, aku nggak pintar matematika, apa aku bisa masuk ke FEB? Terus hmm. tentu bisa banget, kamu mau masuk FEB bisa lewat jalur apa aja. Gitu. Iya. Oke. Oke. Nah, kalau seangkatannya nih Kak, berapa orang Kak biasanya? Oke, biasanya ya kalau yang S1-nya manajemen, satu angkatannya, Hmm, kalau yang reguler ada 130 hmm, orang. Untuk yang hmm, kelas hmm, International Undergraduate Programnya biasanya hmm. 55 orang. Oh, oke. Jadi manajemen ini selain ada yang reguler, ada yang internasional ya ternyata. Benar. Oke. Dan pasti itu informasinya terpusat di web UGM kali ya kak ya? Tentang Ada penerimaan di mahasiswa web, baru. ya ada banget. Udah lengkap. O- Oke, bisa diakses ya ke situ untuk para camaba nih. Oke kak. Nah, Ya. selama kuliah 4 semester ini ya, boleh ngasih tips Mm-mm. nggak sih kak ke maba? Apa sih yang harus mereka lakuin gitu biar mereka bisa survive gitu nantinya? Oke, yang aku pelajarin ya selama 2 tahun Hmm, ini tuh yang harus kamu siapin sebelum benar-benar terjun gitu. Satu, hmm, aku nyesel karena aku dari awal nggak banyak baca artikel, nggak banyak baca hmm, jurnal, nggak banyak baca info-info atau lihat video yang dari TED Talk gitu, jujur nyesel. Karena begitu kamu masuk, kalau kamu nggak baca-baca atau lihat video seperti itu, bakal ketinggalan banget. Terus uh, yang aku saranin nih buat teman-teman, be humble. Pokoknya ke siapapun, seasik mungkin, tunjukin aja kalian tuh kayak apa, ya udah gitu. Ntar sering nggak buat teman-teman tuh baik-baik banget, angkatan hmm. ke angkatan masih baik. Terus yang ketiga nih, harus belajar kritis dan berani ngomongin apa yang kamu pendapat kamu gitu loh. Hmm, Apa pas, hmm, karena di kelas bener lebih kompetitif dibanding SMA hmm. kalian, lebih kompetitif dari SMP kalian Oke, gitu. oke, oke. Jadi tadi di bidang akademiknya juga gitu ya harus berani eh, apa ya berbicara, terus tadi di sosialnya juga harus belajar juga ya, belajar berkomunikasi, humble sama orang lain. Oke, Iya. nah Kak, selama kuliah 4 semester gitu ya, boleh di-share nggak Mm-mm. suka dukanya itu apa aja nih? Oke, sukanya banyak banget kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat kalian ya. Kayak Hmm, volunteering,
Habis itu ada Hmm. lomba-lomba, pasti pun banyak banget. Hmm. Event yang berkelas itu bisa dilakuin sama anak-anak kuliahan yang bahkan belum tahu apa bisa ikut gitu. Hmm. Banyak apa ya, FEB itu menyediakan kayak sarana jadi kuliah, jadi kan Hmm. diri skill Hmm. kewajiban sih, Hmm. soft skill gitu. Soft skillnya macam-macam, ada public speaking, ada critical thinking, ada Hmm. integrity. Oke. Kalau dukanya nih Kak? Kalau duka, kalau duka awal awalnya ya, karena aku Hmm. ikut ikut dan masuk SNMPTN itu hanya untuk ikut-ikutan. Aku mau masuk manajemen karena aku pengen ikut-ikut teman-teman aja, kata teman-teman bergengsi. Aku Hmm. nyesel sih karena aku nggak ngejar apa yang aku cita-citain. Hmm. Oke. Punya cerita yang lebih. Aku dulu waktu masuk univ ini aku SBM loh, keren banget, aku bisa ngerjain soal dengan skor segini gitu. Aku nggak bisa. Hmm. Hmm. Oke. Tapi sekarang menikmati ya kok sejauh ini kuliah di manajemen UGM ya. Oke. Dan kayaknya sayang banget gitu ya kalau misalnya jadi mahasiswa FEB khususnya manajemen UGM tapi nggak ikut banyak apa nggak ikut event-event gitu ya kak ya. Oke. Nah kak aku mau nanya lagi nih tentang prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di mana kak? Jadi kalau prospeknya banyak, kalian bisa Hmm. kerja di perusahaan, kalian bisa kerja di korporasi atau perusahaan, kalian bisa jadi konsultan, kalian bisa jadi Hmm. praktisi, dan bahkan kamu bisa Hmm. jadi dua-duanya, mau pengusaha kah, dengan dosen. Jadi kamu sekaligus dosen dan dosen, kalian bisa jadi konsultan dan dosen. Hmm. Oke. Ini banyak banget ya ternyata ya. Dan bisa double-double gitu ya. Oke. Nah, Kak, tentang rencana dan harapan Kakak nih setelah lulus nanti kayak gimana, Kak? Oke, kalau rencana untuk lulus, ya pasti aku pengen kerja sesuai apa yang aku inginkan. Aku masuk Hmm. manajemen, aku belajar, aku pengen masuk ke SDM, makanya aku besok pengen jadi HRD gitu. Dan Hmm. gak tanggung-tanggung, impianku benar-benar tinggi banget, pengen jadi HRD multinational company, pengen jadi HRD BUMN. Aku juga pengen bikin aku sendiri, dan aku pengen ngajak kolega-kolega gitu loh, kayak ngajakin teman-teman bikin profit based organizational gitu. Hmm. Amin. Semoga terwujud ya, Kak ya. Ya, makasih. Amin. Oke, Kak. Nih ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Nah, ini Apa tuh? dari Peunut Butter. Kak, manajemen itu lebih belajar ke apa ya? Terus apa bedanya sama akuntansi? Boleh dijawab, Kak? Belajar manajemen berarti aku nggak belajar akuntansi, itu salah banget kan. Hmm. Hmm. Manajemen ke financial management itu tuh persis, hampir persis 100% lah sama anak akuntansi ya. Yang kalian Hmm. pelajari tentang reporting, financial Hmm. budgeting itu. Hmm. Jadi bilang beda, mungkin mereka lebih fokusnya ke akuntansi selama 4 tahun itu, tapi kalau kita cuma beberapa tahun aja mendalami akuntansi, kita jauh lebih luas nih, karena di Hmm. fakultas ekonomi manajemen kita akan belajar 4 disiplin ilmu, ada ilmu psikologi pelajarin, teknik industri pelajarin, bahkan akuntansi juga kita pelajarin. Oke, jadi manajemen ini bisa dibilang menyentuh akuntansi, tapi beda gitu ya sama jurusan akuntansi. Karena Benar. manajemen ini lebih luas ya. Oke, terus kalau misalnya dulunya nggak punya basic akuntansi ini Kak, gimana Kak mau kuliah di manajemen? Memungkinkan nggak? Banyak teman aku yang dari anak MIPA, saintek Hmm. gitu, tapi bisa ngikutin walaupun di awalnya mungkin agak susah ya, agak tertinggal sama Hmm. teman-teman sosial. Tapi Hmm. basicnya kalian asal bisa matematika pasti bisa kok. Hmm. Prinsip matematika
bakal Oke. keguna banget. Oke. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya basic akuntansi pun nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya minat Ya, di jurusan next ini. one. Oke Kak, kita cari pertanyaan. Perasaan tadi ada pertanyaan ya di atas. Iya, banyak loh. Iya, kita scroll dulu ya. Oh ini. Oh, ini. Nih. Dari SLVTNA. Kak, kalau jurusan manajemen nanti kerjanya ditempatin di mana katanya? Mungkin lebih spesifik ya, Kak? Oke, boleh. Kalau ditempatin di mana? Kalian bisa kok bangun usaha kalian sendiri sebagai wirausahawan. Kalian juga bakal bisa masuk ke BUMN, kayak OJK, kayak bank, kalian juga bisa masuk. Hmm? Kalau kalian pengennya jadi praktisi, jadi dosen, bisa banget masuk ke FEB UGM-nya sendiri. Kalian mengabdi lagi lah istilahnya. Terus kalian juga bisa kerja di yang apa ya? Bahkan nih dosen aku aja ada yang TV Hmm. suaminya ibu dia kan Hmm. bergerak di bidang kreatif seperti itu. Jadi Hmm. luas sih, benar-benar luas Hmm. banget. Oke, jadi penempatan kerjanya dan profesinya tuh ternyata luas banget ya, lulusan manajemen UPM. Oke nih Kak, ada pertanyaan lagi dari underscore Aldiari. Kak, manajemen ada anak SMK-nya nggak? Apa? Kalau Manajemen ada anak SMK-nya nggak katanya? anak SMK, mungkin ada ya. Hmm. Aku belum. Hmm. Kalau teman seangkatan belum pernah ini sih SMK, tapi SMK akuntansi kan juga ada ya salah aku. Hmm. Jadi pasti bisa Oke. kok. Oke. Jadi kalau lulus SBM lah ya, pastinya bisa. Oke, nih ada pertanyaan juga dari BK SMAIA 7 Soba. Kak, kenapa alasannya milih manajemen? Tadi kali ya dijawab. Iya, sama lah ya intinya. Karena aku Mm-mm. bilang bisa lah katain manajemen FEB ini bergengsi banget. Terus yang kedua, Hmm. manajemen ini satu-satunya FEB sih ya. FEB ini satu-satunya Hmm. fakultas di Indonesia yang pertama kali dapat akreditasi internasional namanya ACSB. Hmm. Hmm. Ya ini bahkan BINUS aja baru dapat di 2019 akhir lalu dan UI baru Hmm. memperjuangkan. Oke. Bener-bener ini sekolah bisnis ya manajemen atau FEB inilah tempatnya gitu. Oke. Jadi memang sudah dijamin bagus banget gitu ya jurusan ini karena sudah Iya, terakreditasi secara internasional gitu ya. betul. Oke, oke nih Kak Titi. Sebelum kita nutup live hari ini, mungkin ada closing statement atau informasi. Ada pertanyaan baru Kak dari PUNet Bata. Oh, boleh. Kak tugas, oke, nggak apa-apa. Kak tugas tersulit selama kuliah 4 semester apa nih katanya? Oke, tugas tersulit karena aku bisa bilang keuangan manajemen keuangan ini paling sulit ya. Jadi aku Hmm. nemuin paling sulit di dua mata kuliah manajemen keuangan, ya manajemen keuangan Hmm. satu, manajemen keuangan. Karena tugas Hmm. mereka itu katanya beruntun gitu loh. Kita pakai Excel, Hmm. kita tas, kita benar-benar analytical apa ya laporan keuangan gitu. Benar-benar Hmm. bahkan aku Hmm. kalau nggak teman aku yang ngasih tahu aku juga nggak bakal bisa ngerjain sendiri. Oke. Jadi penting banget ya untuk saling bantu ya nanti di perkuliahan itu. Bener banget. Oke, nih Kak. Sebelum kita mengakhiri live gitu, Kak, ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman? Oke, statement terakhir ya. Ayo adik-adik kalau masih mau berjuangin mini FEB UGM, ikut utulnya, ikut UM-nya, karena aku bakal jamin kalian worth it banget buat nyobain ke manajemen FEB UGM. Nggak bakal nyesal, walaupun aku sempat nyesal buat nggak ikut SBM-nya, tapi aku sebenarnya nggak nyesal masuk manajemen, seneng banget. Karena rasa main, kuliah, rasa bahkan kerja karena event itu kan. Hmm. Dan aku bisa jamin kalian bakal bisa cerita ke teman-teman kalian yang anak ilmu komunikasi, bisa cerita ke teman-teman kalian yang anak psikologi, bisa cerita ke Hmm. teman-teman kalian
teknik industri loh. Aku belajar juga loh itu. Kok Hmm. saya bisa sama ya gitu. Oke, ternyata tadi udah banyak banget nih informasi, terus apa ya, pengalaman-pengalaman yang dibagiin sama Kak Titi gitu ya, pasti nambah banget Ya, referensi nih buat teman-teman ke depannya. Makasih banyak ya Kak Titi udah mau sharing dengan kita.